students! Hari ini kita bakal belajar tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajari hari ini? Yang pertama, ada jenis-jenis pajak. Selanjutnya, pengertian PBB, subjek PBB, objek pajak PBB, dasar pengenaan PBB, serta perhitungan PBB. Okay, let's get it to the first discussion. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung ini pembayarannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya ada PPh atau pajak penghasilan, PBB, dan PKB. Selanjutnya ada pajak tidak langsung. Nah, pembayaran pajak tidak langsung ini dalam pelunasannya tidak harus dilunasi oleh wajib pajak, karena pajak tidak langsung diberlakukan pada objek pajak tertentu, bukan pada wajib pajak. Contohnya ada PPN, pajak ekspor, dan pajak bea masuk. Berdasarkan pihak pemungut, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Jenis-jenis pajak negara ada PPh, PPN, PPNBM, bea materai, dan PBB. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Contoh pajak daerah ada pajak hotel, retribusi, dan pajak tontonan. Selanjutnya berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu objektif dan subjektif. Objektif diberlakukan berdasarkan nilai objek yang terkena pajak, sedangkan subjektif dikenakan berdasarkan kemampuan subjek pajak. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Pajak ini bersifat kebendaan. Selanjutnya adalah objek pajak. Nah, objek pajak ini kan dibagi menjadi dua, ada bumi dan bangunan. Contoh untuk objek pajak bumi ada sawah, ladang, kebun, tanah, dan lain-lain. Nah, untuk objek pajak bangunan ada rumah tinggal, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dan kolam renang. Subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi. Yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Selanjutnya, memiliki bangunan. Lalu, menguasai bangunan. Dan yang terakhir, memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya, ada jenis bumi dan bangunan tetapi tidak terkena pajak PBB. Yang pertama, ada bangunan untuk kepentingan umum, misalkan untuk fasilitas ibadah seperti masjid. Yang kedua, ada kuburan dan peninggalan purbakala. Yang ketiga, ada hutan lindung atau hutan wisata. Selanjutnya, ada perwakilan diplomatik seperti Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia atau Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia. Dan yang terakhir, ada badan atau perwakilan organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, dan lain sebagainya. Dasar pengenaan PBB adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. Adapun faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP adalah yang pertama, bumi dipengaruhi oleh letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, bangunan yang dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dalam bangunannya, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya ada NJOTKP, yaitu nilai jual objek tidak kena pajak. Nah, NJOP TKP ini merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda.
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KMK 04/2000, NJOP TKP untuk di setiap daerah kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai 12 juta dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya ada NJKP atau nilai jual kena pajak. NJKP merupakan dasar perhitungan PBB. Persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk objek pajak perkebunan sebesar 40%, untuk pertambangan 40%, untuk kehutanan sebesar 40%. Sedangkan untuk objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari NJOP-nya. Misal kalau NJOP-nya lebih dari 1 miliar, maka persentasenya 40%. Sedangkan kalau kurang dari 1 miliar, maka persentasenya adalah 20%. Nah, selanjutnya adalah tarif PBB. Nah, tarif PBB ini berbeda-beda ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1994, tarifnya sebesar 0,5%. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarifnya sebesar 0,3%. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.